Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Amalia Putri dari kelas 645A07 dengan NIM 6423079. Saya akan menjawab latihan soal dari mata kuliah budaya organisasi, yaitu yang pertama jawabannya ialah ya 1. Peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi. Seorang pemimpin itu memegang peran vital dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi, terutama ketika budaya inti itu tersebut seperti inovasi, keterbukaan, dan kerja tim terancam oleh gaya kepemimpinan yang baru dan kaku. Yang A, menjadi teladan atau bisa disebut dengan role model. Pemimpin harus menjadi cerminan hidup dari nilai-nilai budaya yang diinginkan. Ini berarti pemimpin baru harus konsisten, menunjukkan keterbukaan, lalu aktif dalam berpartisipasi dalam kerja tim, dan mendorong inisiatif inovasi. Lalu tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lanjut, yang B, itu mendorong keterlibatan karyawan. Untuk mengatasi perasaan kurang dilibatkan, pemimpin harus secara sengaja menciptakan mekanisme untuk melibatkan karyawan dalam berproses pengambilan keputusan. Ini memperkuat budaya kolaboratif, misalkan pemimpin tersebut itu dapat membentuk tim-tim kecil untuk menangani proyek, misalkan ya yang penting, atau meminta masukan langsung sebelum membuat kebijakan yang besar. Lalu yang C itu penyelarasan sistem pada organisasi. Peran pemimpin adalah memastikan semua konsisten sistem formal di perusahaan selaras dengan budaya. Ini tuh termasuk sistem penghargaan, proses dalam rekrutmen, dan metode evaluasi kinerja. Jika perusahaan tersebut menghargai inovasi, maka sistem penghargaan harus secara eksplisit memberi bonus atau promosi bagi ide-ide inovatif. Bukan hanya hasil yang didapatkan dari metode lama atau yang kaku sebagainya. Lalu yang D, komunikasi nilai yang konsisten. Pemimpin harus menjadi juru bicara utama dan mengulang kembali pentingnya nilai-nilai organisasi tersebut. Inovasi, keterbukaan, kerja tim dalam setiap pertemuan, memo, dan pengumuman. Komunikasi ini harus konsisten dan tidak boleh ambigu, sehingga semua karyawan itu dapat memahami apa yang benar-benar diharapkan dari mereka. Oke, lanjut soal yang kedua, itu hubungan antara komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin ya. Komunikasi yang efektif itu adalah kunci dari fundamental yang menentukan keberhasilan pemimpin dari dalam memelihara budaya organisasi. Kegagalan komunikasi seperti contohnya tuh penurunan komunikasi antara tim secara langsung menyebabkan melemahnya pada budaya. Yang A itu menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan. Komunikasi yang efektif dan transparan membangun jembatan kepercayaan antara pemimpin dengan karyawan. Ketika pemimpin tersebut itu terbuka mengenai keputusan dan alasannya, hal itu secara langsung mendukung budaya keterbukaan. Sebaiknya gaya yang kaku misalkan dan yang terpusat, yang cenderung minim komunikasi dua arah, akan membunuh kepercayaan tersebut. Oke, lanjut yang B, memastikan keterlibatan. Komunikasi tidak hanya berarti berbicara ya, itu juga berarti mendengarkan secara aktif. Pemimpin harus secara rutin mencari umpan balik dari karyawan. Lalu ketika karyawan merasa didengarkan dan ide-ide mereka itu dipertimbangkan atau dimasukkan pada ide-ide kita dipertimbangkan dan dapat dimasukkan, rasa dilibatkan dan budaya kolaboratif ini akan diperkuat. Lalu lanjut yang C, menyampaikan konsisten tindakan. Komunikasi yang efektif harus sesuai dengan tindakan pemimpin. Jika seseorang pemimpin itu mempromosikan kerja tim secara lisan, tetapi dalam praktiknya itu hanya memberikan perintah tanpa diskusi, komunikasi tersebut itu akan dianggap kosong. Bahkan komunikasi yang efektif itu dapat memastikan bahwa pesan dan tindakan pemimpin selalu sinkron, menjaga integritas pada budaya. Oke, lanjut yang D, alat untuk koreksi budaya. Ketika budaya mulai menyimpang atau seperti
munculnya kekakuan pada komunikasi yang efektif itu adalah alat yang digunakan pemimpin untuk mengidentifikasikan masalah dan mengkomunikasikan langkah koreksi yang jelas. Ini memungkinkan pemimpin tersebut itu untuk segera mengembalikan fokus tim pada nilai-nilai inti. Terima kasih jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.